warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Akila Mutakia dengan NIM 230353132 dari Pendidikan Kimia, dan rekan-rekan Saya Manisa dengan NIM 230355020 dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya Zara Sendi Aulia dengan NIM 230355124 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis layanan BK. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, terutama orang tua. Memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru ini. Layanan orientasi terdiri dari layanan orientasi di sekolah dan layanan orientasi di luar sekolah. Layanan orientasi di sekolah, materi kegiatannya menyangkut yaitu yang pertama, sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Yang kedua, kurikulum yang ada. Yang ketiga, penyelenggaraan pengajaran. Yang keempat, kegiatan belajar siswa yang diharapkan. Yang kelima, sistem penilaian ujian dan kenaikan kelas. Layanan orientasi di luar sekolah, materi kegiatan layanan orientasi menyangkut yang pertama, pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Yang kedua, peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa. Yang ketiga, orientasi dan wadah-wadah yang dapat membantu meningkatkan hubungan sosial siswa. Yang keempat, kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Dan yang terakhir yaitu peranan kegiatan bimbingan karir. Tujuan kegiatan layanan orientasi diantaranya yaitu memberikan kemudahan penyesuaian diri siswa terhadap pola kehidupan sosial, penyesuaian kehidupan belajar serta kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa, memberikan pemahaman kepada orang tua siswa mengenai kondisi, situasi, dan tuntutan sekolah anaknya agar dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan belajar anaknya. Selanjutnya, layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik, terutama orang tua, menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Materi layanan informasi diantaranya menyangkut tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi, usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyaluran dan perkembangannya, tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama dan sopan santun, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan upaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat, mata pelajaran dan pembidangannya seperti program inti, program khusus, dan program tambahan, sistem penjurusan, kenaikan kelas, syarat-syarat mengikuti ujian nasional, fasilitas penunjang atau sumber belajar, cara mempersiapkan diri dan belajar di sekolah, dan yang terakhir yaitu syarat-syarat memasuki suatu jabatan, kondisi jabatan atau karir serta prospeknya. Tujuan layanan informasi yaitu untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program pilihan, magang, kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Adapun tujuan umumnya yaitu diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya, kesesuaian terhadap tempat dalam pengembangan diri. Selain itu, ada juga tujuan khususnya yaitu lebih spesifik mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya, yaitu
membantu siswa mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya inteligensi. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai. Layanan bimbingan belajar dilaksanakan melalui tahap-tahap. Yang pertama yaitu pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar. Yang kedua yaitu upaya membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Selanjutnya yaitu layanan konseling perorangan. Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mendapat layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialaminya, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan perkataan lain, konseling perorangan bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami klien. Masalah-masalah yang bisa dijadikan isi layanan konseling perorangan mencakup yang pertama yaitu masalah-masalah yang berkenan dengan bidang pengembangan pribadi, yang kedua bidang pengembangan sosial, yang ketiga bidang pengembangan pendidikan atau kegiatan belajar, yang keempat bidang pengembangan karir, yang kelima bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, yang keenam kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ketujuh pengenalan dan penerimaan perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri, dan yang terakhir yaitu pengenalan tentang kekuatan diri sendiri, bakat, serta penyaluran dengan pengembangannya. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah metode konseling yang dilakukan secara berkelompok, di mana siswa berpartisipasi dalam diskusi yang dipandu oleh seorang konselor terlatih. Metode ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan pribadi melalui interaksi kelompok yang memungkinkan mereka belajar dari pengalaman satu sama lain. Ada beberapa tujuan utama dari layanan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Melalui diskusi kelompok, siswa dilatih untuk berkomunikasi secara efektif dan belajar menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu membantu siswa mengenali dan memahami diri mereka. Interaksi dengan anggota kelompok lain memungkinkan siswa untuk merefleksikan diri dan menemukan cara untuk mengatasi tantangan pribadi. Dan yang terakhir yaitu mendorong keberanian untuk mengemukakan pendapat. Suasana kelompok yang mendukung membantu siswa merasa aman untuk berbicara dan mengungkapkan pandangan mereka tanpa rasa takut atau ragu. Selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh konselor kepada beberapa individu dengan masalah atau kebutuhan yang serupa. Tujuannya adalah untuk membantu proses peserta didik dalam memahami diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan sosial, serta menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi baik secara pribadi maupun sosial. Layanan ini memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu interaksi antar anggota kelompok sebagai media untuk mencapai perubahan positif. Ciri utama dari konseling kelompok ini yang pertama yaitu anggota kelompok biasanya terdiri dari 4 hingga 12 orang. Yang kedua, konselor bertindak sebagai fasilitator. Yang ketiga, interaksi antar anggota menjadi kunci dalam proses perubahan dan pertumbuhan. Tujuan konseling ini bisa bersifat kuratif, yaitu mengatasi masalah yang sudah terjadi, atau preventif, yaitu mencegah timbulnya masalah di masa depan. Selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan atau konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. Jadi, fokus dari konsultasi ini bukan pada masalah pribadi, melainkan pada cara membantu atau menangani orang lain yang sedang bermasalah. Contoh situasi yang dapat dilaksanakan dengan layanan konsultasi yaitu misalnya, seorang guru BK yang memberikan konsultasi pada wali kelas yang ingin membantu muridnya yang sering bolos. Kemudian, seorang orang tua yang berkonsultasi kepada konselor karena anaknya menunjukkan gejala stres. Lalu, seorang kepala sekolah berkonsultasi untuk menangani konflik antar guru. Dan masih banyak lagi. Tujuan layanan konsultasi ini yaitu
agar konsultan memperoleh wawasan, pemahaman, dan strategi yang bisa ia gunakan untuk membantu pihak ketiga secara efektif. Kemudian membantu konsultasi memahami masalah pihak ketiga secara lebih dalam. Selanjutnya yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi adalah bentuk bantuan dari pihak konselor kepada dua pihak atau lebih yang sedang mengalami konflik atau pertikaian dengan tujuan membantu mereka menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan. Mediasi ini bertujuan untuk menciptakan kembali hubungan yang positif, damai, dan kondusif antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam layanan ini, konselor bertindak sebagai pihak netral yang tidak memihak siapapun, tetapi memfasilitasi komunikasi agar kedua belah pihak saling mendengarkan, memahami, dan mencapai kesepakatan. Layanan mediasi ini bisa melibatkan peserta didik dengan peserta didik dengan guru atau staf sekolah, kelompok dengan kelompok. Tujuan mediasi yaitu membangun kembali komunikasi agar sehat antara pihak yang berselisih, mencari solusi bersama yang disepakati secara sukarela, dan menumbuhkan sikap saling menghargai, memahami, dan memaafkan. Dan yang terakhir yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah suatu layanan yang membela hak seseorang yang tercederai di mana usaha yang dilaksanakan sistematis secara bertahap dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan aspirasi anggota. Jika dalam lingkungan sekolah, advokasi berarti membela kepentingan peserta didik, terutama ketika mengalami ketidakadilan, perlakuan tidak layak, atau kehilangan hak-haknya di lingkungan pendidikan. Contoh kasus yang membutuhkan advokasi, misalnya, seorang siswa tidak mendapatkan kesempatan ikut lomba karena diskriminasi, peserta didik yang mendapat perlakuan kasar dari guru, serta seorang siswa berkebutuhan khusus tidak dilibatkan dalam kegiatan kelas. Nah, tujuan dari layanan advokasi ini yang pertama melindungi hak-hak siswa yang dilanggar. Yang kedua, memastikan kebijakan sekolah berpihak kepada peserta didik terutama yang rentan. Yang ketiga, memberdayakan peserta didik agar berani menyuarakan kebenaran. Dan yang keempat, mendorong perubahan sistem atau peraturan agar lebih adil dan manusiawi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.